Terima kasih Bu Ria, apa suara saya kejelasan? Bukan kejelasan, sangat jelas, cukup jelas. Jelas Pak, Bagus Pak, jelas. jelas Pak, Oke. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya tentang uji coba pengendalian dan pemberantasan vektor. Yang nggak jelas ini wajahnya Pak Yahid. Iya, saya sengaja ya. Iya, sengaja. Jadi uji coba di sini bukan dalam pelaksanaan pemberantasannya ya. Nanti kita bisa lihat di slide selanjutnya. Sepertinya ada masalah, saudara-saudara. Oh ya. Ini tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Jadi peserta diklat mampu melakukan uji coba pengendalian vektor. Jadi Bapak Ibu dengan nantinya penyampaian materi ini, Bapak Ibu harusnya sudah bisa atau sudah mampu melakukan uji coba pengendalian vektor ini. Memang sih ini dalam arti kata baru teori. Karena ini prosesnya uji coba memang akan lebih menempel di otak kita apabila dilakukan praktek langsung seperti itu. Tapi mungkin Bapak Ibu sebagian mungkin sudah pernah melakukan kegiatan tersebut seperti itu. Kalau kita inikan ke buku Japung Entomologi, di sana komponen utamanya itu adalah melaksanakan uji coba pemberantasan pengendalian vektor dan serangga membawa penyakit. Ini ada dua kegiatan untuk terampil. Melakukan pengamatan efek residu insektisida pada stage trial 5 trial. Yang satunya lagi untuk stage trial 7 trial gitu. Jadi ini kedua-duanya merupakan uji yang biasa kita sering sebut dengan uji efikasi dan uji resistensi. Jadi setiap kali kita melakukan kegiatan tersebut, per lokasinya, jadi kalau kita misalkan ada 10 lokasi setahun kita lakukan uji resistensi, berarti kita sudah mendapatkan angka kredit 4,8. Jadi pada item kegiatan ini angka kreditnya cukup besar. Sedangkan yang trial 5 ini seperti uji efikasi. Jadi kita mau melihat seberapa efektifnya kita melakukan uji fogging, seberapa efektifnya larvasida yang kita gunakan itu termasuk dalam stage 5 trial. Jadi hubungannya dengan uji ini adalah hubungannya dengan insektisidanya sendiri. Ini merupakan definisi dari insektisida. Jadi dia dari dua suku kata, insek dan side, yaitu yang berarti kalau insek adalah serangga, side itu adalah membunuh. Jadi insektisida ini pada intinya adalah membunuh serangga, seperti itu. Ini golongan-golongan insektisida. Ada golongan karbamat. Bahan aktifnya itu adalah bendokap, prosoxur ini, tetapi yang bendokap ini yang biasa kali kita ketemukan. Ini yang biasa digunakan untuk penyemprotan dinding rumah. Ya, sedangkan prosoxur ini biasanya insektisida rumah tangga. Jadi beberapa insektisida seperti yang dijual bebas itu biasanya menggunakan bahan aktif ini. Selanjutnya golongannya adalah organoklorin. Ini bahan aktifnya adalah DDT. Untuk di Indonesia pada tahun 60-an, 70-an ini merupakan senjata paling ampuh. Tetapi karena bahan aktif ini tidak terurai pada lingkungan, sehingga ini menjadi insektisida terlarang di Indonesia. Tetapi di beberapa negara luar, karena golongan lain sudah resisten, jadi mereka kembali menggunakan golongan ini. Golongan selanjutnya itu adalah peretroid. Peretroid ini adalah golongan yang paling banyak bahan aktifnya karena adalah pengembangan daripada insektisida itu lebih ke golongan ini. Yang dimana yang paling sering kita temukan di lapangan itu adalah lambda silorotrin, permetrin, sipermetrin, deltametrin. Untuk permetrin dan deltametrin ini adalah merupakan bahan yang
dipergunakan pada kelambu berinsektisida. Ya. Sedangkan golongan terakhir selanjutnya itu adalah organofosfat. Organofosfat ini ada 2 bahan aktif yang biasa kita gunakan, yaitu malathion dan temepos. Jadi larvasida abate yang sering kita sebut dengan abate tersebut itu merupakan bahan aktifnya adalah temepos, dia merupakan golongan organofosfat seperti itu. Ini merupakan cara kerja insektisida masuk ke tubuh nyamuk. Jadi cara masuknya itu melalui kutikula, alat pencernaannya, dan lubang pernapasan. Jadi target-target insektisida itu ada pada bagian-bagian tubuh daripada serangga tersebut. Di mana pengaruh insektisida tersebut itu terjadi pada sistem saraf, menghambat produksi energi, mempengaruhi sistem endokrin, menghambat produksi kutikula, dan menghambat keseimbangan air. Sehingga pada sistem-sistem yang menjadi target ini, sehingga si serangga tersebut tidak bisa melanjutkan kelanjutan hidupnya ataupun mati seperti itu. Ini merupakan definisi resistensi dari beberapa pakar. Ya. Resistensi serangga terhadap insektisida diartikan sebagai kemampuan populasi serangga bertahan hidup terhadap pengaruh insektisida, biasanya mohon yang lainnya di-mute. Saya pakai answer jadi terganggu. Mas Paden bisa di-mute. Oh iya, siapa? Ya. Serangga dikatakan telah kebal terhadap jenis insektisida bila dengan menggunakan dosis biasa, serangga tidak dapat dibunuh. Ini merupakan beberapa definisi, banyak definisi lain. Ya. Karena resistensi ini tidak hanya terjadi pada nyamuk, tetapi pada hewan-hewan hama tanaman maupun pada manusia juga ada kata-kata resistensi obat seperti itu. Ya. Ini jenis-jenis resistensi. Jadi resistensi itu ada jenisnya. Ada resistensi tunggal, resistensi ganda, resistensi silang atau cross resistance. Resistensi tunggal itu terjadi pada satu bahan aktif. Jadi kalau tadi misalkan golongan Pretroid, kalau cuma hanya sipermetrin dari golongan tersebut yang resisten atau tadi organofosfat hanya malathion yang resisten, berarti itu merupakan resisten tunggal. Sedangkan resisten ganda itu adalah 2 bahan aktif. Pada satu golongan itu sudah resisten. Jadi misalkan sipermetrin dan deltametrin sudah resisten. Atau malathion dan temepos sudah resisten. Itu termasuk dalam resistensi ganda. Sedangkan resistensi silang atau cross resistance ini terjadi antara 2 golongan dan 2 bahan aktif atau lebih seperti itu. Jadi misalkan Pretroid tadi sipermetrinnya resisten, malathionnya resisten. Itu disebut dengan resisten silang seperti itu. Jadi akan merasa berat apabila pada fase resisten ganda dan resisten silang ini sudah terjadi di daerah kita masing-masing. Ini faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya resisten. Faktor operasional. Operasional apa masalahnya? Operasional masalahnya adalah frekuensi yang begitu sangat masif kita lakukan. Terus cara pencampuran yang salah, teknik penyemprotan yang salah. Ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya resisten pada fase operasional. Sedangkan secara biologi, ini adalah kemampuan si serangga untuk menghindar. Jadi kita foggingnya sudah tidak benar, terus dia hanya terpapar sedikit, sehingga dia bisa berpindah ke tempat lain, sehingga si nyamuk tidak terpapar secara penuh, sehingga dia tidak mati, sehingga menimbulkan kekebalan pada nyamuk tersebut. Sedangkan yang terakhir adalah secara genetik. Jadi resisten ini diturunkan kepada keturunannya. Jadi induk yang sudah resisten itu menurunkan tingkat resisten kepada keturunannya. Ada beberapa metode pengujian resistensi. Ya, pertama itu BioEC atau uji hayati. Ada susceptibility test dan ada botol CDC. Jadi metodenya adalah 2 hal ini.
Sedangkan uji selanjutnya itu dengan biokimia untuk melihat enzim esterase dan enzim monoksigenase. Jadi ini untuk melihat target enzimnya, target setnya untuk kematian atau menyebabkan resisten pada nyamuk tersebut. Yang ketiga yaitu biomolekuler. Jadi biomolekuler yang segi tren-tren sekarang PCR, deteksi swab untuk COVID, metodenya sama dengan biomolekuler untuk melihat mutasi genetik karena resisten pada nyamuk. Ya, jadi ada 3 metode secara garis besar. Sementara untuk uji hayati atau bioassay ini ada sustainability test ini merupakan standar yang dikeluarkan oleh WHO, sedangkan botol C di sini adalah standar yang dikeluarkan oleh Amerika. Jadi ini ada 2 pengujian dengan alat dan bahan yang berbeda. Ya. Ini merupakan bahan aktif yang distandarkan oleh WHO dan dapat dilakukan pengujian dengan konsentrasi-konsentrasi yang sudah muncul pada di bawah. Jadi 4% itu adalah konsentrasi. Ini adalah bahan-bahannya yang kalau kita mau lakukan pengujian ini merupakan bahan dan dosis yang direkomendasi oleh WHO. Ya, jadi ada perbedaan antara Anopheles dengan Aedes dan Kulek. Jadi seperti untuk Malation, untuk Anopheles itu 5%, sementara untuk Aedes aegypti itu adalah 0,8% saja, sedangkan untuk Kulek itu 5%, seperti itu. Apa sih yang menjadi tujuan kita melakukan uji kerentanan? Adalah yang pertama itu adalah untuk mengetahui data kerentanan di daerah kita, itu sudah pasti, atau di wilayah kantor kita. Yang kedua itu mengetahui perubahan tingkat kerentanan. Jadi resistensi, kata-kata resisten dengan kerentanan ini sering dicampur aduk ya. Jadi kata-kata kerentanan bisa, kata-kata resistensi itu bisa. Terus yang ketiga yaitu sebagai dasar perencanaan penggunaan insektisida. Jadi dengan adanya data ini kita dapat menolak distribusi ataupun pembelian yang dilakukan sepihak oleh kantor terhadap bahan aktif tertentu. Jadi misalkan setelah kita lakukan pengujian bahwa dengan bahan aktif Malation itu sudah resisten, tetapi kantor atau ada distribusi dari mana yang dikirim ke kita dengan bahan aktif itu bisa kita tolak dengan dasar hasil pengujian yang kita lakukan. Kita masuk ke yang bioassay yang standarnya WHO tadi itu adalah sustainability test kit. Ini adalah bahan-bahannya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa baca di PowerPoint yang sudah dibagi sama Pak Nurjen di grup. Ini adalah bahan-bahannya seperti ada kertas kontrol, ada imprinter paper, kertas putih biasa, tabung percobaan dengan tanda merah, tabung penyimpanan nyamuk, ini bertanda hijau biasanya, cincin yang terbuat dari tembaga, dan cincin yang terbuat dari perak, dan aspirator. Nanti ini ada alatnya di Ciloto, nanti waktu klasikal mungkin bisa kita tunjukkan sedikit aja. Karena kalau mungkin sebagian yang belum pernah melihat atau belum pernah mengikuti atau belum pernah melaksanakan kegiatan ini mungkin akan sedikit ini apa sih maksudnya, ada cincin-cincin, ada tabung seperti itu. Tapi nanti di slide selanjutnya kita bisa lihat jenis tabungnya seperti apa. Ada seling hidrometer, ada termometer, ada kontak penyimpanan tabung percobaan, pengukuran waktu, handuk kecil, larutan air gula dan kapas. Larutan air gula ini merupakan nantinya selama pengujian kita akan memberikan asupan atau makanan untuk nyamuk tersebut berupa larutan gula yang akan dibasahin pada kapas. Kapas sejumlah spesimen nyamuk yang diuji. Jadi harus ada nyamuknya. Jangan nanti Bapak Ibu melakukan pengujian tetapi nyamuknya tidak ada. Ini alat-alatnya. Jadi ini tabung-tabung yang seperti tadi saya sampaikan, ini adalah tabung. Kalau tadi ada tabung pengujian itu nanti yang di atas ini, yang berwarna merah, yang berwarna agak gelap ini udah berada kandungan insektisidanya. Sementara ini adalah kertas biasa, ini yang tabung warna hijau tadi, ya. Ini adalah imprinted papernya. Ini biasa adalah tempat kita mengambil nyamuk, baik itu nyamuk riring maupun nyamuk kandang. Ya.
Jadi pengujiannya, konsepnya seperti ini. Cara pengujiannya seperti ini. Menyiapkan tabung holding atau istirahat yang nyamuk 6 buah. Jadi kita siapkan dulu tabung yang di bawah ini. Ya, kita siapkan dulu tabung yang di bawah ini sebentar. Ini. Kita siapkan dulu tabung yang ini. Kita siapkan tabung yang ini, kita isi nyamuknya. Nanti kita akan satukan antara tabung ini dengan tabung ini. Tabung merah dengan tabung hijau. Ya. Seperti yang di sini ada 4 tabung perlakuan dan 2 tabung kontrol. Jadi kita bisa lihat di sini, ini perlakuan adalah yang warna merah. 1, 2, 3, 4. Yang kontrol adalah, ini juga warna hijau sebenarnya kalau aslinya, tapi ini dikuningkan untuk membedakan saja. Ini yang merupakan tabung kontrol. Nyamuk dimasukkan ke dalam tabung buat istirahat 1 jam. Masing-masing tabung sebanyak 20 sampai 25 nyamuk. Jadi kita memasukkan semua tabung ini berisi nyamuk antara 20 sampai 25. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang dari 20, tidak boleh lebih dari 25. Mau di sini 20, 21, mau ini 22, ini 25, ini 23, ini 20, itu tidak masalah. Tidak mesti harus seragam semuanya, karena nanti akan dilihat kematiannya adalah rata-ratanya, seperti itu. Ya. Nah, jadi isi nyamuk, umur nyamuk itu 3 sampai 5 hari. Untuk nyamuk yang Anopheles, ini mungkin agak kita kesulitan kalau kita tidak melakukan rearing, sehingga pada buku pedoman monitoring resistensi yang dikeluarkan oleh WHO, apabila kegagalan rearing itu cukup besar atau tidak berhasil rearingnya, maka kita bisa melakukan penangkapan nyamuk pada kandang. Pada saat kita melakukan penangkapan nyamuk pada kandang, di sanalah kita tidak bisa mengetahui umur si nyamuk. Tetapi kalau dari proses rearing, kita dapat mengukur umur si nyamuk. Ya. Jadi umur rata-ratanya kalau kita dari rearing itu adalah 3 sampai 5 hari. Terlalu muda tidak baik, terlalu tua tidak baik. Nyamuk yang lemah atau mati. Jadi pada tabung yang ini, biarkan sejam dulu pada tabung yang ini. Setelah kita lihat 1 jam, kalau ada nyamuk yang lemah atau mati, itu bisa diganti atau diabaikan. Jadi misalkan tadi kita isi 23, ternyata ada 2 yang ternyata tidak baik atau tidak sehat atau cacat, patah kaki, patah sayap, atau mati mungkin. Jadi itu bisa saja tetap ada di dalam, tetapi tidak boleh kurang dari 20 isinya per tabung tersebut. Masukkan nyamuk ke dalam tabung perlakuan dan kontrol dengan cara meniupnya. Jadi setelah tadi nyamuk masuk pada tabung yang di sini, ini ada slingnya nih, ada pembatasnya yang bisa dibuka tutup. Jadi ini ada pembatasnya, bisa dibuka tutup. Setelah 1 jam tadi dibiarkan, pindahkan ke tabung yang ke sini. Jadi dengan cara meniup. Jadi kita meniupnya itu dari sini, kita tiupkan ke nih. Tiupkan, kita bisa angkat. Kita bisa angkat dengan memiringkan, ya. Kita bisa angkat sehingga nanti semua nyamuk yang ada pada tabung ini berpindah ke sini. Jadi semua nyamuk yang ada pada tabung-tabung ini akan berpindah ke sini. Ya, akan berpindah semua ke situ. Mulai saat kontak selesai pengisian baru pergunakan jam untuk mengukur lama waktu. Ya. Jadi kontak nyamuk dengan insektisida dan kertas kontrol selama rata-rata 60 menit. Kemudian dipindahkan kembali ke tabung istirahat, diberi air gula. Jadi setelah pada tabung ini dia berada sekitar ada yang 30, ada yang 60 menit, tapi rata-ratanya 60 menit. Setelah 60 menit kontak pada tabung ini, pindahkan kembali ke tabung ini. Ini sama ya. Ini sama ini sama. Jadi untuk mempermudah proses pelihatannya aja. Jadi pindahkan ke tabung yang warna hijau lagi, biarkan di tabung tersebut dan lakukan pengamatan selama 24 jam. Ya.
Jadi nanti kita lihat melihat bagaimana analisis datanya. Jadi setelah 24 jam kita lihat menghitung berapa jumlah nyamuk yang mati, berapa jumlah nyamuk yang hidup, dan menghitung jumlah rata-rata kematian dibagi jumlah rata-rata nyamuk uji. Jadi kalau misalkan nantinya pengujiannya itu jumlah nyamuknya pas 100, sementara yang mati 20, berarti nanti adalah 20/100 itu dikali 100% itu merupakan persentase kematian. Jadi dari situ nanti ada interpretasi datanya, maaf. Ketentuan hasil ujinya. Jadi tingkat resistensi nyamuk dihitung berdasarkan rata-rata kematian nyamuk dari 4 kali pengulangan. 4 kali pengulangan ini tadi tabung 1, 2, 3, 4 itu yang berwarna merah itu merupakan adalah pengulangan. Jadi pengulangan 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi dia dikatakan rentan apabila kematiannya itu lebih atau sama dengan 98%. Sedangkan terduga resisten apabila kematiannya itu adalah 90 sampai di bawah 98%. Sedangkan resisten itu bila rata-rata kematian nyamuknya itu di bawah 90%. Ya. Jadi ini interpretasi datanya seperti ini. Jadi setelah kita lakukan pengujian, kalau seperti tadi yang saya sampaikan, begitu kita melakukan uji, nyamuknya jumlahnya adalah 100 dan kematiannya adalah 5, maka dia termasuk di dalam kelompok terduga resisten. Karena rata-rata kematiannya itu adalah 95% seperti itu. Jadi ini prosesnya ya. Jadi ini proses ujinya tadi itu. Jadi begitu nyamuk dimasukkan ke tabung ini, ada selingnya seperti ini, jadi bisa dipindahkan. Pindahkan, terus dilepas, terus dimasukkan lagi, dipindahkan lagi ke tabung selanjutnya. Seperti ini proses. Oke, untuk yang uji resistensi, ada pertanyaan sebelumnya untuk yang uji susceptibility test? Sebelum saya lanjutkan ke BioEC, Bu Ria, persilakan. Silakan teman-teman terkait resistensi tes yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke BioEC. Silakan. Silakan, siapa yang mau bertanya? Yang mau diskusikan Yahid terkait resistensi tes? Iya. Ya, silakan Mas Dedi. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin singkat saja, Pak. Untuk waktu kita akan melakukan pengujian, kemudian intervalnya, Pak. Misalnya berapa lama lagi kita akan melakukan pengujian setelah pengujian pertama. Baik, itu saja, Pak. Ya, sebaiknya dilakukan setahun sekali. Jadi kegiatan ini, pengujian ini dilakukan sebaiknya setahun sekali. Seperti itu. Ada lagi? Silakan. Kalau belum ada mungkin lanjut dulu aja Pak Yahid. Oke, saya lanjut dulu. Saya Pak. Oh, silakan. Itu terkait alat bahan insektisida yang mau diujinya itu dicampur dulu atau aslinya, Pak? Ya. Jadi ini merupakan bahannya, Pak. Jadi kertas yang sudah ada insektisidanya. Jadi bukan insektisida yang kita pergunakan untuk kegiatan fogging atau kegiatan IRS tersebut. Jadi ini memang tersendiri, udah standar WHO. Jadi ini kertas yang sudah ditempelkan insektisida, dan kertas ini standar WHO dan diproduksinya di Malaysia. Di Indonesia tidak ada yang memproduksi. Dan seluruh dunia tidak ada, hanya di Malaysia memproduksi kertas ini. Seperti itu, Pak. Ada lagi? Apakah suara saya kedengaran, Bu Ria? Terdengar, Pak. Terdengar. Oke. Seperti itu.
sengaja saya tadi tidak sampaikan. Jadi di dalam pengujian ini sebaiknya dilakukan dengan spesies yang sama. Ya. Itu sengaja memang saya buang kata-kata itu dari slide. Jadi dengan spesies yang sama dan yang pasti jenis kelaminnya adalah nyamuk betina untuk nyamuk. Tetapi kalau untuk larva kita nggak tahu ini larva jantan apa larva betina. Tapi untuk nyamuk pengujian ini harus adalah spesies yang sama dan berjenis kelamin betina. Ya, Bapak Ibu ya. Itu perlu diingat. Jadi jangan nantinya bercampur nyamuknya, ada kulek, ada Anopheles, ada Aedes di satu pengujian, itu tidak bisa seperti itu. Aedes kalau lebih sebaiknya Aedes aegypti saja atau Albopictus saja. Seperti itu, spesies yang sama ya. Ini kita lanjutkan dengan uji resistensi larva, ya BioEC-nya WHO. Ini merupakan alat-alatnya. Jadi ada cawan, pipet, air, larva, Temepos-nya sendiri. Temepos ini batu ya. Temepos itu merupakan bahan aktif yang ada pada produksi abate yang biasa kita pergunakan. Ada seling, ada termometer, ada alkohol kontrol. Jadi setiap pengujian, hal yang harus ada itu adalah dua alat ini juga harus muncul. Ada untuk melihat kelembapan dan untuk melihat suhu pada saat pengujian. Jangan nantinya dia mati bukan karena insektisidanya, tetapi karena kelembapan atau suhu yang begitu sangat ekstrim sehingga hasil nantinya itu bisa salah menyimpulkan seperti itu. Jadi untuk pengujian ini sebaiknya menggunakan jentik insar 3 atau 4 awal. Kenapa itu perlu melihat insar tersebut? Karena apabila nanti saat pengujian dan jentik sudah berubah menjadi pupa, itu tidak dihitung termasuk dalam jentik yang lagi diuji. Jadi setelah perlakuan 24 jam, kalau nanti dia berubah dari jentik ke pupa pada akhirnya itu sudah tidak dianggap jentik yang diuji. Ya. Jadi kalau kita belanja ke WHO atau ke yang saya sampaikan tadi, yang ke Malaysia tadi, itu konsentrasi yang akan diberikan itu bermacam. Salah satunya adalah, ini adalah konsentrasi paling pekat, 156,25 mg per liter. Nah, di dalam pengujian, pada konsentrasi yang kita dapat seperti ini, kita harus melakukan pengenceran. Karena nantinya untuk dosis pengujian itu adalah 0,02 mg per liter atau ppm. Jadi dosis pengujian dosisnya seperti itu, sehingga kita harus melakukan pengenceran. Kalau konsentrasinya kita dapat 156,25 mg per liter, cara pengenceran itu ada 2 tahap. Yang pertama, dipipet jadi pada cairan, jadi ini Temeposnya bukan granul ya, bukan butiran pasir yang biasa kita pergunakan, tetapi ini adalah Temepos yang cair. Dengan dosisnya itu adalah 156,25 mg per liter, di mana kalau kita perhatikan dosis pada abate yang terjual itu adalah 1%, itu berarti dosisnya cuma 0,01. Nah, sementara ini kalau kita beli ke Malaysia yang seperti yang saya sampaikan tadi, ini dosisnya sangat pekat, jadi perlu kita lakukan pengenceran. Pengenceran pertama, pada dosis 156,25 mg per liter tadi kita ambil 1 mili, kita tambahkan dengan air 249 mili, maka akan kita mendapatkan konsentrasinya itu adalah 0,625 mg per liter. 0,625 ini merupakan konsentrasi yang belum sesuai dengan dosis yang diharapkan. Dosis yang kita harapkan tadi itu adalah 0,02 mg per liter. Ya. Jadi kita harus melakukan pengenceran lagi. Hal yang perlu
perhatikan pada pengujian ini juga adalah memberi label pada cawan-cawan yang kita gunakan untuk uji ini. Jadi nanti ada cawan 1, 2, 3, 4 dan kontrol seperti itu. Jangan nanti kita salah melihat sehingga hasilnya bisa salah seperti itu. Jadi konsentrasi yang 0,625 tadi kita harus encerkan sehingga nanti pada cawan-cawan tersebut konsentrasinya menjadi 0,02 mg per liter. Maka caranya adalah cawan perlakuan diisi air dengan volume 242 ml ditambah 8 ml larutan temepos ya, 8 ml larutan temepos pada konsentrasi 0,0625 tadi. Jadi 8 ml ini bukan 156,25 tetapi 0,625 ya. Sehingga nantinya konsentrasi akhirnya itu ada di 0,02 mg per liter. Jadi setelah nanti wadah-wadah atau cawan tersebut berisi cairan 250 ml, yang dimana 8 ml itu merupakan konsentrasi 0,625 dan 242 ml itu merupakan air. Jadi setelah itu kita ini kan setiap cawannya diberi jentik 25 ekor. Untuk kontrol, kita memberikan alkohol dengan konsentrasi 0,02. Jadi kita harus mengencerkan lagi alkohol 70% itu menjadi 0,02 pada volume air 250. Jadi cara pengencerannya persis seperti yang saya sampaikan tadi sehingga mendapatkan konsentrasi seperti itu. Kenapa perlu alkohol? Karena cairan temepos yang 156,5 tadi itu 156,25 mg per liter tadi itu ada kandungan alkoholnya. Di dalam pengujian perlakuan dan kontrol itu harus sama. Jadi kalau ada kandungan alkoholnya harus ada kandungan alkohol pada kontrol juga. Jadi setiap cawan diberi jentik 25 ekor ya. 25 ekor. Nah, instarnya seperti disampaikan tadi 3 dan instar 4 awal. Instar 3 dan instar 4 awal. Terus pengamatan dilakukan dengan mencatat jumlah larva yang hidup dan mati. Ini mohon maaf, ini kok ada ini ya? Apakah di layar Bapak Ibu ada panah seperti itu? Ada, Pak. Ini panah dari mana ya? Panah asmara. Nah, jadi itu untuk uji temepos. Jadi setelah tadi berisi air pada cawan-cawan tadi 250 ml, maka kita akan memasukkan jentiknya 25. Jadi 25 per cawannya, baik yang kontrol maupun perlakuan, di mana tidak boleh ada penambahan air lagi. Tidak boleh ada penambahan. Jadi waktu memasukkan jentik ini, itu tidak boleh ada penambahan air. Jadi akan sulit memang di dalam memindahkan jentik tanpa air ke dalam wadah ini. Tapi ada teknik yang harus kita lakukan. Jadi misalkan ada sloki ya, jadi kayak tutup sirup lah, tutup sirup yang putih itu. Terus kita kasih ukur, jadi sebelum dari awal, jadi kita kasih ukur berapa volume mililiter untuk wadah tersebut. Jadi tidak penuh, jadi diberi tanda hitam pada cawan pada tutup sirup yang plastik yang putih biasa itu ya. Atau pakai wadah lain juga bisa. Diberi label ini adalah misalkan isinya kalau sampai pada garis ini adalah 10 mili gitu. Jadi nantinya sewaktu tadi kita ngambil cairan air pada 242,
Jadi cukup pada cawan-cawan tadi itu kita masukkan aja dulu airnya itu adalah 232. Jadi 10 milinya nanti itu akan ditambahkan pada saat jentik yang tercampur dengan air ke dalam wadah tersebut. Sehingga konsentrasinya ada pada posisi 0,02 tadi. Jadi jangan nantinya dipipetin begitu udah 250 terus dipipetin dari wadah yang ada jentiknya ke cawan-cawan ini, itu konsentrasinya akan turun. Ya. Jadi cara tekniknya seperti itu, cari wadah pendamping dengan memberi batas atau pengukurannya sehingga jentik-jentiknya nantinya itu dapat masuk ke dalam cawan tanpa ada penambahan cairan atau tanpa penambahan air, sehingga konsentrasinya tetap terjaga pada 0,02 mg per liter. Ini sama, jadi pengamatannya 24 jam, ya, pengamatannya dilakukan 4 jam. Apabila dia menjadi pupa, dia akan tidak dihitung, dan apabila implementasi datanya sama seperti tadi, jadi kematian sama dengan atau lebih besar dari 98% itu adalah rentan, 90 sampai di bawah 98 itu adalah terduga resisten, dan di bawah 90 itu adalah resisten. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Cukup Untuk uji TMEPOS atau tambah bingung? Ingin memperjelas saja Pak, yang Silakan Pak Pendi. tes biosai itu yang dikasih alkoholnya hanya kontrol saja ya Pak, atau semuanya yang dikasih alkohol? Kalau untuk yang memperjelas larva, ya hanya kontrol Pak. Karena pada cairan tadi, pada cairan yang konsentrasi 156 ini ada alkoholnya. Jadi yang kita kasih alkohol itu hanya untuk kontrol dengan konsentrasi yang sama, 0,02 ppm juga. Hanya kontrolnya saja. Begitu Pak Pendi. Ya, dikasih alkoholnya 250 mili ya Pak? Bukan. Betul? Bukan. Enggak, atau gimana? Jadi di kontrol itu kita kan alkohol di pasaran kan ada 90, ada 70, mungkin ada juga di bawahnya kalau udah diencerkan. Kita encerkan dulu. Begitu nanti pengencerannya telah dilakukan beberapa kali, sehingga apabila kita tambah air, ya, sekian dan tambah alkohol yang sudah diencerkan beberapa kali tadi sekian, nah, itu dapat kita konsentrasi alkohol pada itu adalah 0,02 ppm. Jadi tekniknya seperti ini. Jadi kan rumusnya sih banyak ya, rumus pelarutan itu orang, jadi konsentrasi awal dikali konsentrasi akhir sama dengan volume yang diharapkan dibanding volume cairan pada konsentrasi awal yang diambil. Jadi pakai rumusnya seperti itu. Jadi konsentrasi alkohol nanti pada cairan wadah atau cawan 250 nanti komposisi air dan alkoholnya itu adalah 0,02 ppm. Seperti itu Pak. Jadi kita harus ngencerin sehingga konsentrasi nanti pada wadah atau cawan untuk air 250 itu adalah 0,02 ppm. Jadi bukan 200 mili. Itu bisa cuma 70 itu kalau kita hitungnya. Moga-moga saya nggak salah ya. Coba saya buka Excel dulu. Atau ada yang jago buat pengenceran nggak di sini? Bentar ya. Bu Ria kayaknya jago di pengenceran. Halo Bu Ria, masih didengar suara saya? Ya, dengar. Silakan, gimana? 70 kan ya. Jadi kan itu kadang di bawah orang X1,
X1 kali N1. X1 dibanding kan ya. X2 sama dengan, sama dengan dia muncul ini lagi. Moga-moga nggak salah ya Bapak Ibu ya. Saya juga udah lama nggak gunakan, takut nanti salah. Ini adalah 70%. Kita mengharapkannya itu adalah 0,02. Ini yang kita cari. Moga-moga nggak salah ya. Mau buat alkohol Ya, berapa jadi persen? 70% Dari konsentrasi. Kan kita awalnya alkoholnya 70 nih Bu Ria. ya, Kita mau jadikan jadi dia adalah 0,02. 0,02%. Sekitar Dari ya bisa seperti itu. Dari 70 itu. tapi Jadi nanti butuhnya 250 mili gitu. Nanti wadah yang berisi air itu 250 mili gitu. Jadi ini. Jadi 250 kali 0,02 dibagi. Jadi coba kita sama-sama ya. 250 dikali 0,02. Moga-moga nggak salah. Aduh, kok nggak mau. Pakai kalkulator. Ini laptopnya, aduh, sumpah dah. Ini tadi banding. Ini yang harus kita ambil. Jadi jadi dari konsentrasi alkohol yang agak, ini jelas nggak ya? Paham nggak ini Bapak Ibu? Agak berantakan nggak sih? Saya aja ngeliatnya berantakan. Mohon maafkan saya. Jadi kita mengambil dari 70 ini adalah 0,07 mililiter. 0,07 mililiter. Ini sama dengan P2 sama dengan mikron, itu 1000 berarti 70 mikron. Seperti itu. Seperti itu Pak. Jadi begitu dia 70 mikron, berarti air yang ditambahkan nanti itu adalah, kalau kita kurangkan ke sini, berarti nantinya air yang harus kita tambahkan itu adalah 249,93. Jadi ini air, alkoholnya 0,0. Dimasukkannya biasanya ke labu ukur Pak. Jadi 70 mikron langsung ditambahkan ke labu ukur yang 250. Ya, bisa juga gitu kalau punya labu ukur. Kalau enggak berarti harus pakai mikropipet. Tapi 70 segitu iya. Iya, 70 harus pakai mikropipet yang ada 1 mikron sampai 1000 mikron itu biasanya. Seperti itu. Seperti ini Pak Pendi bisa di ini? Ya, makasih Pak. Ini kebalik ya. Saya berantakan ini.
Pada intinya kita harus buat larutan alkohol dulu ya, Pak? Iya, kita bisa melakukan larutan seperti yang tadi juga. Oke, ada lagi pertanyaan? Izin Bu Ria ingin bertanya. Silakan Pak Jamal. Baik Pak Yahid, kalau misalnya 25 jentik tadi ada satu ataupun dua yang mati ataupun menjadi pupa, apakah harus dilakukan pengulangan? Dan yang kedua, apakah kriterianya sama seperti nyamuk, harus betina dan harus 25 gitu? Terima kasih Pak Yahid. Iya. Jadi sebenarnya ringnya juga sebenarnya 20 sampai 25. Jadi kalau mati memang bisa di unmute Bu. Ya. Kalau mati ya memang pengujian, ada yang mati, ada yang hidup. Kalau mati semua berarti rentan, kalau ada yang hidup, ada yang mati mungkin terduga resisten atau resisten seperti itu ya. Jadi kalau dia jadi pupa itu tidak dihitung lagi. Jadi nanti waktu kita interpretasi datanya itu tidak dihitung lagi. Jadi misalkan ini kan 4 cawan ya, 4 cawan. Misalkan kita isi 25. Ternyata ada di cawan 1 dan cawan 4 itu ada yang jadi pupa. Pupanya itu ada yang 3, ada yang 2, itu tidak masalah. Tetapi kalau pupanya ada 5 pada satu cawan, itu jadi masalah. Ya, kalau ada pupanya di satu cawan itu 5, itu jadi lebih dari 5, itu jadi masalah. Nah, ini untuk uji jentik ini, karena pada fase jentik, saya juga belum ketemu pakarnya yang bisa bedain ini jentik jantan dan jentik betina seperti itu. Tapi kemungkinan sih bisa menurut saya, pasti ada bedanya. Tapi di sini itu tidak melihat itu, tidak melihat gendernya si jentik atau nyamuknya, tapi melihat kondisi jentik dan bukan pupa, itu aja. Jadi tidak melihat jenis kelamin. Beda dengan uji nyamuk tadi, kalau nyamuk tadi itu harus ada nyamuk betina, tidak nyamuk jantan seperti itu. Itu dia Pak Jamal. Terima kasih. Terima kasih Pak. Boleh. Bu Asriani, kawan-kawannya bisa di-silent dulu nggak? Saya pakai ini jadi agak gini gitu, kawan-kawannya. Maaf Pak, teman lagi berbincang-bincang juga. Iya, silakan Bu. Iya Pak, saya ingin bertanya Pak terkait ini bagaimana cara kita untuk melihat bahwa insektisida kita itu berfungsi uji kerentanannya baik pada jentik maupun nyamuk. Apabila kan di situ misalkan kematiannya di bawah 5% atau 10%, apakah hasil uji dari insektisida kita ini baik atau harus diulang lagi? Ya, terima kasih Bu. Walaupun suaranya saya nggak tahu kalau kawan-kawan lain bisa mendengar jelas tidak gitu ya. Tapi kalau saya kadang ada yang hilang, kadang ada yang kedengeran gitu Bu Asenia. Saya nggak tahu mungkin karena faktor sinyal kali ya. Jadi gini Bu, kalau seandainya tadi interpretasi data tadi, analisis data tadi yang seperti yang saya tunjukkan tadi, kalau seandainya dia kematiannya lebih atau sama dengan 98, berarti insektisida itu masih efektif, masih akan membunuh nyamuknya, Bu, maupun jentiknya kalau untuk Temepos tadi. Tetapi kalau seandainya 90 sampai dengan 90 di bawah 98%, itu terduga resisten. Ada nyamuk mati ada, tapi tetap akan ada nyamuk yang masih hidup. Tidak akan mati waktu lakukan penyemprotan tersebut seperti itu. Seperti kalau kematiannya 90 di bawah 90%, ada nyamuk yang mati kalau kita semprot, ada. Ya, kalau di bawah 90. Lain kalau nanti 0 gitu ya.
Jadi kematiannya 0. Ya berarti semua nyamuk di situ kalau disemprot itu tidak akan ada matinya. Atau semua kalau dikasih bumbu abate itu tidak akan mati, tidak akan ada gunanya, tidak akan jentik mati apabila kematiannya 0% dari lakukan pengujian ini. Jadi pada saat dia sudah terduga resisten, sebaiknya lakukan rolling penggunaan penggunaan insektisidanya seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya jawab dari pertanyaan Ibu. Makasih. Ada lagi? Halo, Bu Ria, dengar suara saya? Halo, Bu Ria, dengar suara saya? Halo? Ya Pak, silakan Pak. Oh ya, oke. Ya silakan. Ini adalah uji, jadi ada tadi yang uji hayati atau bioesi, tadi itu ada 2, jadi CDC dengan susceptibility. Tadi yang saya sampaikan di atas adalah CDC, susceptibility, sedangkan ini adalah CDC, jadi botol. Nanti bisa saya kasih linknya untuk Anda lihat di YouTube saja untuk yang ini, ya, karena keterbatasan waktu. Dan ini juga lagi ada beberapa daerah yang kita lakukan dengan metode ini. Ini botol CDC yang bahan aktifnya itu adalah insektisida murni, ya. Jadi insektisida yang ditempelkan pada bagian dalam tab botol ini sehingga nanti dilakukan pengontakan juga. Jadi nanti ada link YouTube-nya saya kasih, ya. Ini adalah format. Jadi sewaktu kita melakukan pengujian seperti ini. Jadi ini adalah setelah 1 jam berapa kematian, setelah 24 jam berapa kematian, terus kita harus melihat suhu dan kelembapan. Ini interpretasi datanya, ketentuan hasil uji yang seperti saya sampaikan tadi. Kalau kita melakukan uji untuk AIDS, itu sebaiknya memang kita ngambilnya dari telur, jadi pemasangan OP trap, sehingga nantinya akan keseragaman usia nyamuknya akan lebih tepat daripada kita ngambil jentik atau apalagi ngambil nyamuk gitu ya. Jadi setelah kita rearing, kalau uji yang kalau biomolekuler itu alurnya seperti ini. Jadi setelah kita koloni dan jadi jentik dan jadi nyamuk, kita lakukan uji terlebih dahulu dengan bioassay susceptibility test kit. Ternyata apabila dia resisten, kita lanjutkan dengan uji biomolekuler. Ini PCR, jadi seperti yang saya sampaikan awal tadi, alat ini juga dipergunakan untuk COVID sekarang, ini juga bisa dipergunakan untuk melihat mutasi genetik pada nyamuk. Jadi apabila dia sudah resisten, tapi kalau dia tidak resisten, sebaiknya tidak dilanjutkan, karena pasti tidak akan ada mutasi genetiknya. Jadi jentik, nyamuk, kita uji, dari hasil uji ini resisten, nyamuknya kita uji pakai biomolekuler untuk melihat apakah ada mutasi dengan mengisolasi DNA. Kalau virus, kalau DBD atau COVID ini yang diisolasi bukan DNA-nya tapi RNA-nya. Jadi kita PCR terus kita sequencing untuk melihat pada bagian mana terjadi mutasi. Nanti ada contohnya. Ini kalau yang sama masih. Ini yang kalau biokimia. Jadi setelah telur jadi jentik, kita uji pakai temepos, ya. Terus jentik yang ini kita uji pakai plat ELISA. Ini plat ELISA. Nanti kita akan melihat enzim mana yang terjadi perubahan dengan perubahan warna yang terjadi pada plat ELISA ini, sehingga bisa kita kategorikan resistennya pada jentik tersebut atau pada nyamuknya. Jadi untuk ELISA ini, untuk biokimia ini yang diuji hanya pada fase jentiknya, tidak di nyamuknya. Jadi jentik ini akan digerus, dimasukkan ke sumur-sumur pada plat ELISA ini dan akan diberi bahan-bahan lainnya untuk melihat terjadinya perubahan warna. Jadi pada uji biokimia ini akan melihat perubahan warna. Ini yang mutasi genetik tadi. Jadi setelah tadi di sequencing, seperti ini hasil sequencingnya, ya, seperti ini hasil sequencingnya, dan bisa kita lihat kalau dia normal, urutan asam basanya ini adalah TCC. Apabila dia mutasi akan berubah menjadi CCC. Maksudnya titik di sini identik dengan di atas gitu ya.
titik di sini ini sama dengan di atas maksudnya. Jadi di aplikasi akan seperti itu. Kalau ini ada perubahan. Kalau normal itu ini harusnya T, C, C, sedangkan kalau mutasi dia akan berubah menjadi C, C, C. Begitu juga dengan di sini. Kalau di sini kalau dia mutasi GGA, kalau dia normal adalah GTA. Jadi ini sudah terjadi mutasi genetik pada nyamuk di lokasi ini. Seperti itu. Ini adalah mutasi genetiknya itu seperti ini. Jadi kita juga manusia punya urutan DNA seperti ini. Ya. Ini kalau yang Elisa tadi. Jadi ini perubahan-perubahan warna seperti ini, ya. Jadi sepertinya warna-warna pekat ini merupakan warna ini adalah kontrolnya. Jadi warna-warna pekat ini adalah warna yang resisten, ya, resistennya seperti ini. Ini rentannya, sebenarnya ini adalah kontrol negatifnya. Jadi dia ada kontrolnya, tapi di sini dia buatnya adalah nilai rentannya. Ya. Sampai di sini kita lanjut dengan uji efikasi kelambu berinsektisida dan IRS. Ya. Kelambu di Indonesia itu bahan aktifnya adalah kebanyakan adalah ini, deltametrin, permetrin. Merek-mereknya adalah ini, Permanet, Oliset, Interceptor dan Duranet. Ya. Kalau kita melakukan uji efikasi kelambu berinsektisida, alat-alatnya adalah ini, nyamuk. Nyamuk harus dengan spesies yang sama dan harus betina. Harus alat ukur dan berasal dari lokasi yang sama ya. Jangan nanti nyamuknya atau jentiknya dalam pengujian ini berasal dari lokasi yang berbeda, itu tidak bisa. Jadi misalkan Kabupaten A dari satu desa ke desa lain itu sebenarnya tidak dilakukan, tidak mencampurkan sumbernya dari batas wilayah minimal kelurahan, jadi tidak bercampur karena nanti bisa sangat mempengaruhi hasilnya, ya. Jadi ada timer, ada kelambu, ada gula, ada kapas, ada kain kapsa, ada karet gelang, ada paper cup, ada aspirator. Jadi cara pengujiannya. Bentar, ini adalah kelambu. Ya. Ini adalah kelambu. Kalau kita bentangkan kelambu, kita potong semua sisinya dan kita panjangkan seperti ini, maka akan kita dapat 5 sisi seperti ini. 1, 2, 3, 4 dan 5, ya. 1 ini biasanya kiri kanan, ini muka belakang, ya. Kanan ini muka belakang. Jadi ini kan kita potong pada setiap sisi-sisi ini. Pada setiap sisi-sisi ini kita potong untuk keterwakilan pada pengujian ini. Jadi minimal satu lokasi, satu kelambu itu akan kita dapatkan 15 potongan. 15 potongan kelambu. Jadi bukan kelambu utuh itu yang kita uji, tapi kita sudah memotong-motongnya ya. Nanti supaya jelas di sini. Nyamuk sampel dari spesies yang sama. Nyamuk hasil riring, larva, telur dengan penangkapan nyamuk dewasa. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, untuk Anopheles itu sangat sulit untuk melakukan riring larvanya. Apalagi diambil telurnya. Ya. Nyamuk umur 2-5 hari, betina untuk nyamuk. Nyamuk susceptible ini kalau seandainya kita mau konfirmasi ke lab. Jadi nyamuk yang kita gunakan itu adalah nyamuk yang susceptible. Tapi kalau di lapangan berarti kita harus dengan menggunakan nyamuk yang ada di lapangan. Nyamuk berarti berasal dari lokasi yang sama, nyamuk kenyang darah atau vitamin atau gula, suhu dan kelembapan. Melakukan koleksi nyamuk Anopheles sp yang ada dalam keadaan sehat. Jadi untuk kelambu ini, kelambu berinsektisida karena fungsinya untuk pengendalian penyakit malaria, berarti yang kita targetkan adalah Anopheles ya, spesies. Kelambu dipotong setiap 5 sisi, ini yang saya sampaikan tadi. Satu sisi di bagian atas untuk mengukur insektisida. Jadi pada kelambu tersebut itu bisa kita tahu berapa lagi tinggal kadarnya kalau sudah digunakan 6 bulan, sudah digunakan 1 tahun, itu ada alatnya tersendiri. Setiap potongan kelambu diberi tempelan kon. Untuk kontrol diperlukan 2 kerucut. Jadi untuk kontrolnya adalah kita menggunakan kelambu yang tidak berinsektisida. Jadi tetap ada kontrolnya, tapi tidak menggunakan insektisida.
Kontaknya itu adalah sekitar 3 menit. Pindahkan ke dalam gelas, lakukan pengamatan 24 jam. Jadi kita untuk melihat apakah nanti efektif tidak efektif, itu berdasarkan pengamatan 24 jam pada paper cup. Jadi kita hanya mengkontakkan nyamuk itu ke kelambu hanya 3 menit saja. Setelah itu dipindahkan ke paper cup. Nah, lakukan pencatatan kematian setelah 1 jam dan 24 jam. Bisa. Apakah bisa per 5 menit kita lakukan? Bisa. Jadi nanti itu tergantung penggunaannya untuk apa. Tergantung peruntukannya. Tapi untuk standarnya adalah kematian setelah 24 jam. Catat suhu dan kelembapan. Tetap suhu dan kelembapan itu sangat penting. Dilakukan wawancara dengan pemilik kelambu untuk mengetahui atau menggali informasi. Jadi di dalam pengujian kelambu ini, hal yang wajib juga dilakukan adalah mewawancarain yang menggunakan kelambu. Kenapa hal ini penting? Sehingga kita dapat informasi bagaimana cara pencuciannya, sejak kapan ini kelambu digunakan, bagaimana cara penjemurannya. Jadi dari wawancara ini kita akan dapat informasi. Karena apabila salah pencucian, salah penjemuran, dan salah penggunaan sendiri, itu dapat mempengaruhi kualitas si kelambu. Ini yang tadi saya sampaikan. Jadi konnya itu seperti ini, ya. Ini kelambu. Jadi nanti dia akan ini konnya seperti ini bentuknya. Kon itu kayak kerucut ya, kerucut. Nanti ada lubangnya, tempelkan seperti ini. Seperti ini nih. Kelambunya sama aja ya. Harusnya ada yang lebih jelas, ternyata tidak ada. Nah, jadi ini setelah dipotong akan ditempelkan kon ini di sini dan akan dimasukkan nyamuknya, ya, dimasukkan nyamuknya. Kontak 3 menit dari kelambu tersebut, habis itu dipindahkan ke paper cup, ya, dipindahkan ke paper cup, lakukan pengamatan setelah 24 jam. Ini nantinya. Jadi jumlah nyamuk pada setiap bagian tadi itu diisi 5 ya. Jadi akan kita lihat ini POM-nya. POM pengujiannya adalah seperti ini dan nanti kan akan melihat kematian setelah 24 jam. Jawabannya nanti ini adalah efektif tidak efektif. Jadi bukan resisten tidak resisten tetapi efektif tidak efektif. Ini adalah format wawancara. Jadi di sana akan kita tanyakan beberapa hal, bagaimana cara pengeringan, bagaimana cara pencucian, sejak kapan kelambu digunakan, seperti itu. Seperti itu. Sampai kelambu ada pertanyaan? Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan. Terkait uji kelambu ya, uji efikasi kelambu insektisida, ada? Silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, dilanjutkan saja dulu Pak Yahud. Oke. Ini waktu juga sudah mepet. Ya. Saya ada rapat, ada Zoom lagi setelah ini. Aduh, sumpah sakit kepala. Efektivitas, jadi IRS. Jadi ini adalah penyemprotan dinding rumah. Jadi di sini pada pengujian ini fungsi-fungsi yang nanti kita tahukan apakah efektif kita menggunakan penyemprotan tersebut. Efektif di sini dalam arti kata apakah nyamuk apabila menempel pada dinding tersebut mati tidak mati gitu. Nah, terus ini juga pada uji ini juga sekalian mengevaluasi penyemprot. Jadi kita akan bisa melihat apakah penyemprotan yang dilakukan itu sudah benar. Jadi insektisidanya tidak masalah karena memang masih mematikan, tetapi di beberapa sisi dinding itu tidak mematikan. Itu yang akan jadi masalah. Jadi kita bisa mengevaluasi penyemprot dinding tersebut. Jadi kegiatan efektivitas ini bisa menghasilkan 2 hal yang sangat penting pastinya bagi kita. Bahan yang digunakan biasanya untuk RS ini adalah golongannya adalah karbamat dan sintetik peritroid. Jadi kata-kata peritroid itu kadang ada tambahan sintetik peritroid ya. Jadi yang biasa digunakan di Indonesia itu adalah Bendocap, sintetik peritroidnya itu adalah deltametrin, alpha-simermetrin, dan lambda-silaotrin. Ini bahan-bahan aktif yang biasa digunakan untuk IRS.
Prosedur ujinya hampir sama. Jadi cuma membedain jumlah nyamuknya aja pada kerucut-kerucut tadi itu. Tapi kerucut-kerucut tadi itu akan ditempel pada dinding. Kalau tadi ditempel di kelambu, kerucut-kerucut yang ini adalah kita tempel pada dinding. Yang telah disemprot insektisida, jumlahnya kerucutnya itu adalah 5-10 pada setiap dinding. Dinding di sini misalkan kalau ruang tamu kita itu ada 2 sisi kiri kanan dan blong mungkin, atau kamar itu bisa 4 sisi dia. Jadi setiap sisinya itu diisi 5-10 kerucut. Penempelan kerucut ini harus dengan cara diagonal. Jadi dari atas ke bawahnya harus ditempel. Jadi misalkan ketinggiannya 3 meter, jadi lebih dari itu diabaikan saja karena kebiasaan nyamuk Anopheles ini tidak akan hinggap pada lebih dari ketinggian 3 meter tadi. Jadi kalau ada temboknya lebih dari 3 meter, pergunakan 3 meter saja. Tetapi kalau kurang dari 3 meter berarti pergunakan semuanya. Jadi membuat diagonal 3 minimal 1 di atas, tengah, dan di bawahnya sebelah. Jadi kalau kiri itu di atasnya, berarti bawahnya itu sebelah kanan gitu. Dan yang 2 lagi atau lebih dari itu bisa di sisi kiri kanannya. Setiap kerucut dimasukkan 10 sampai 15 ekor nyamuk. Jadi ini prosesnya seperti itu. Tetap ada kontrol. Kontrol bisa digunakan pada rumah lain. Kalau rumah itu semua dindingnya sudah disemprot, dan sebaiknya memang menggunakan rumah lain bersebelahan, atau kalau tidak ada rumah lain berarti pada sisi luar. Ya, kalau ternyata rumah di sana itu semuanya sudah disemprot dan tidak ada dinding yang bebas dari semprotan, dinding dalam rumah ya. Kalau seandainya seperti itu bisa kita gunakan dinding di luar rumah. Ya. Lama kontak itu 30-60 menit, kemudian nyamuk dipindahkan ke dalam gelas. Jadi tetap dipindahkan ke paper cup, pengamatannya juga hampir sama seperti tadi, tetap mencatat suhu dan kelembapan. Interpretasi data, ketentuan hasil uji untuk yang uji efikasi, baik itu efikasi kelambu dan efikasi IRS, itu adalah di bawah 80 tidak efektif, sama dengan atau lebih besar dari 80 itu adalah efektif. Jadi kematian nyamuknya seperti itu. Seperti ini alurnya. Apabila kontrol-kontrol pada pengujian baik itu uji resistensi maupun uji efikasi, kontrolnya itu ada kematian 3-10%, maka menggunakan rumus ini, rumus Abbott. Ya, persentase kematian nyamuk uji dikurang persentase kematian nyamuk kontrol per 100 kurang persentase kematian nyamuk kontrol kali 100. Dan apabila pada perbandingan kontrol tadi setelah kita masukkan ke rumus Abbott tadi lebih dari 10%, maka kegiatan uji efikasi dan uji resistensi yang kita lakukan tadi itu adalah gagal. Ya, jadi apabila kematiannya setelah dimasukkan ke rumus Abbott ini dan ternyata kematiannya lebih dari 10%, maka pengujian tersebut dianggap gagal, berarti harus diulangi. Seperti itu. Sebelumnya nantinya ini ada linknya, mungkin yang di-share Pak Nurjan juga ada. Apakah kelihatan di monitor? Terlihat Pak, terlihat. Cuman ini nanti linknya. Ya, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana proses pengujian kalau itu uji dengan botol CDC. Oke, nanti ini bisa dilihat langsung, udah jam 9.24. Saya ada di Zoom selanjutnya soalnya. Bu Ria, mungkin ada pertanyaan? Silakan Bapak dan Ibu, masih 5 menit lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan dengan Pak Yahid. Terkait uji coba, ya tadi Pak Yahid sudah menyampaikan tentang metode pengujian resistensi, bioessay, biomia, molekuler, lalu tujuan karena
penanganan unifikasi kelambu, uji efikasi IRS. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Masih lagi. Hal yang perlu saya sampaikan, izin Bu Ria, hal yang perlu saya sampaikan bahwa uji ini, walaupun nanti berubah Permenpan, itu tetap masih muncul. Tetap masih muncul materi tentang uji ini, dan yang seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kalau kita buka buku kuning, buku Japung Entomologi, itu akan terlihat bahwa itu 0,4 dan 0, jadi angkanya satu kali aja kita lakukan angkanya sudah cukup besar gitu. Jadi kegiatan ini kegiatan yang sangat bermanfaat untuk program dan sangat bermanfaat untuk angka kredit pastinya seperti itu. Terima kasih. Kalau sebagai Japung terampil, tugasnya dalam uji ini apa Pak Yahid? Sebentar ya Bu, tadi sudah ada tadi di slide saya. Memonitor ya kalau nggak salah apa tadi? Melakukan pengamatan. Oke, bukan hanya pengamatan saja ya, yang melakukan. Ya, melakukan pengamatan ini per lokasi gitu. Pengamatan di sini sebenarnya sih karena di ahli juga ada ini. Nah, yang di ahli juga ada, tetapi dia melakukan, jadi bukan mengamatkan. Jadi ini sebenarnya adalah hasil pengamatan. Jadi kawan-kawan nantinya di dalam kerjasama dengan ahli pastinya kawan-kawan terampil di dalam pembuatan laporannya akan sedikit berbeda karena satu itu adalah mengamati dan satu adalah melaksanakan pengujian gitu, iya. Dan gede Bu Ria, itu 0,48 itu gede loh itu. Hampir setengah. Jadi kalau 10 saja udah 4,8 nilainya. Jadi kalau 10 bulan, sebulan satu aja kita lakukan ini sudah 4,8 gitu. Jadi kalau kita lihat dari kegiatan-kegiatan lainnya, wah ini tinggi sekali gitu. Itu Bu Ria, makasih. Izin bertanya Pak. Silakan. Ini Pak kan beberapa waktu lalu sempat melakukan uji resistensi juga melalui Thermepos yang tadi seperti di awal yang dimasukkan ke dalam tabung-tabung. Nah itu kan. Ini siapa nih? Kok nggak muncul ya? Ini siapa? Siapa yang nanya Pak? Ramadan Pak, Ramadan. Oh ya. Oke. Kami tuh sedikit kesulitan ketika menernakan si nyamuk itu gitu, karena ketika sudah mendapatkan beberapa jentik untuk dikembangbiakan, selalu saja dominan mati gitu, hampir semua mati. Misal udah hampir sudah menjadi nyamuk, hanya selang beberapa jam mati lagi, padahal itu masih di perkembangbiakannya gitu. Nah, apa sih kira-kira sebenarnya faktor paling kuatnya tuh apa yang faktorin bisa selalu gagal gitu? Iya, lingkungannya. Jadi suhu dan kelembapan. Jadi misalkan kalau kita dapat Albopictus nih jentiknya gitu ya. Jangan ngeriringnya di ruangan. Ngeriringnya sebaiknya di luar gitu. Jadi sesuai dengan habitatnya gitu. Terus ruangan, apakah ruangan kita itu ada pencemaran di dalam? Nah, itu juga mempengaruhi gitu. Jadi ruangan di sini sih harusnya memang udah clear, memang tidak ada pencemaran dan suhu dan kelembapan itu yang saya bilang tadi. Suhu dan kelembapan itu penting untuk melihat kematian itu bukan karena lingkungan yang di dalamnya itu adalah suhu dan kelembapan, tetapi memang karena insektisidanya. Jadi mungkin itu Pak Ramadan. Jadi mungkin bisa dilihat di mana diambil jentiknya sebelumnya. Oh, dia ternyata di luar diambil jentiknya. Lakukan di luar waktu melakukan periringannya seperti itu. Ya, itu mungkin. Makasih. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Yahid. Mungkin Pak Yahid terkait penugasan. Iya, saya ada permasalahan dengan CLC, jadi saya nggak bisa ngedit, nggak bisa apa Bu Ria. Jadi saya juga nggak paham gitu karena tugasnya sama dengan yang kemarin atau tidak? Masih ada. Kemarin kan udah sempat saya input. Ya. Yang ahli. Yang terampil juga sempat saya input Bu.
dikirim aja ke sini nanti kita bantu. Enggak, maksud saya coba dibenarkan dulu CLC-nya, karena nanti percuma juga ada tugasnya, terus saya nggak bisa buka juga gitu. Saya udah sampaikan dari pada hari lalu ke Pak Nurjan sama Mbak itu udah saya sampaikan, saya kok nggak punya akses gitu. Siap, Pak. Ya, belum bisa akses. Siap, Pak. Saya tadi udah jawab di WA, Pak. Oh gitu. Oh, saya belum baca berarti. Iya. Ya, oke. Mungkin itu Bu Ria nanti. Atau Pak Yahid, sebenarnya jadwalnya kan uji coba tuh dari Jumat ya. Mungkin nanti iya. kita akan masukkan di tatap muka ya 1 jam pelajaran ya untuk penguatan ini ya. Boleh. Alat kita kan ada di sana kan ya. Alat kita kan. Iya. Jadi gini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para peserta diklat, tolong dibawa jentik dari lokasi Bapak Ibu sekalian. Ya. Kami nggak perlu oleh-oleh. Yang kita perlu itu adalah jentik. Ya, begitu Pak Ramadan, Pak Basri, Pak Ridwan, Pak Jamal, Bapak Ibu sekalian, Pak Pendi tadi, Bu Asri, tolong dibawa jentiknya dari sekarang, misal ya ada dekat rumah, ambil taruh di botol aqua, jadi bawalah pakai botol aqua ya, botol jentik-jentiknya nanti itu, biar kita bisa lakukan langsung di sini seperti apa pengujian itu, gitu. Ya, makasih.